terima kuasa-Mu sekarang, mengalir sempurna di dalam jiwaku. Singkapkan kehendak-Mu, nyatakanlah ya Roh Kudus, nyatakan kehendak-Mu, nyatakan, oh ya Roh Kudus. Shalom FLC Family, Happy Sunday. Selamat datang di ibadah online Forward Living Church. Senang dapat berjumpa kembali dengan setiap saudara di ibadah online hari ini. Tema FLC bulan ini masih berbicara mengenai komitmen. Dengan adanya komitmen yang benar dapat membantu kehidupan kita untuk tetap fokus mengambil keputusan dalam kehidupan kita setiap harinya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom FLC. Sekali lagi Shalom. Kita bersuka cita dan bersorak-sorak sebab Tuhan kita Allah yang hidup. Mari bersama-sama puji Dia. Amin. Come on. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus.
buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, Kau agung Tuhan dan mulia. Let's sing it out. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus, Kau agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus, tempat perlindungan dan kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Nyatakan agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Amen. Kami mau nyatakan Tuhan bahwa harapan kami sepenuhnya di dalam Engkau. Dan tidak pernah putus kami mau berharap terus kepada Engkau Tuhan. Biarlah pujian ini menyatakan setiap isi hati kami di hadapan-Mu Tuhan.
declare bahwa takkan pernah gagal di dalammu, tak pernah gagal rencanamu. Terangi jalanku, kuasamu sempurna. Pengharapanku, yes Lord, takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencanamu, terangi hidupku, kuasamu sempurna. Pengharapan ini, pengharapan kami Tuhan. Amin. Sebab masa depan ku dalammu, harapanku di dalammu. Hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kami percaya Tuhan, dan ku percaya, ku aman dalam-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu. Kalau saat ini Bapa, kami mau merendahkan hati kami mau berdoa untuk saudara kami yang mengalami penyempitan di pembuluh darah, kram otot agar kembali lancar, normal dan sembuh. Kiranya Engkau berikan kemurahan-Mu Bapa untuk kesembuhan saudara kami ini, dan berikan sukacita dan damai sejahtera yang daripada-Mu dalam proses penyembuhannya. Kami juga mau berdoa Bapa agar proses pembuatan skripsi jurusan ganda, ujian tertulis maupun interview BUMN agar lolos tes dari IELTS. Kami menyerahkan anak-anak-Mu ini Bapa agar semua proses yang mereka jalani dapat berjalan dengan lancar dan dapat memperoleh hasil yang sesuai dengan rencana-Mu. Kami juga berdoa untuk gereja kami, Forward Living Church. Kiranya Engkau pakai gereja ini melalui gembala kami, supaya melalui gereja ini kami semakin mengerti firman-Mu dan dapat menjadi serupa dengan Engkau. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, kiranya Roh Kudus selalu memimpin Presiden dan semua jajarannya, supaya bangsa dan negara ini semakin menjadi negara yang terus memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Roh Kudus selalu pimpin jalan kami, supaya kami selalu berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan catatan saudara, karena pasti banyak hal yang akan kita dapatkan dari firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Halo Shalom Jemaat FLC Family, siapapun Anda yang sedang menyaksikan tayangan pada kesempatan hari ini, senang boleh berjumpa lagi dengan Anda. Saya berharap Anda tetap punya kehausan yang sama minggu lepas minggu untuk belajar sesuatu tentang firman Tuhan. Karena firman-lah yang memberikan kita kekuatan. Sebelum kita mendengarkan pesan firman Tuhan, lewat renungan yang akan saya sampaikan, mari yuk sama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan kali ini. Kami boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami membutuhkan firman-Mu lebih dari yang kami tahu. Itu sebabnya urapi kami, berkati kami, dan berikan kami hikmat dan pewahyuan. Terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan ini. Biarlah setiap firman boleh memberikan kekuatan bagi kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat firman-Mu, penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk menghidupi atau bahkan menyelesaikan sebuah komitmen, saya percaya kita membutuhkan yang namanya
kesetiaan. Kenapa demikian? Karena komitmen yang kita buat, baik itu komitmen terhadap Tuhan, komitmen terhadap pasangan, keluarga, komitmen terhadap pekerjaan mungkin, bahkan komitmen terhadap pelayanan kita di gereja, pada akhirnya komitmen itu akan diuji oleh kesetiaan yang kita miliki. Seberapa setia saudara menghidupi bahkan menyelesaikan komitmen yang saudara buat tersebut. Contohnya begini saudara, seperti pasangan orang yang mau menikah ya. Biasanya kan dalam pernikahan yang kudus ada sebuah janji yang mereka buat di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama sebagai komitmen yang mereka harus lakukan sepanjang mereka berumah tangga misalnya. Tentunya komitmen ini akan diuji. Mereka biasanya berjanji baik dalam suka, duka, sakit, sehat, bahkan sampai maut memisahkan, kami akan tetap setia satu dengan yang lainnya. Namun pada kenyataan kita menemukan bahwa orang sulit sekali menepati komitmennya. Tidak semua saudara ya, tapi ada kita melihat berita dan lain-lain, tiba-tiba orang mulai berpisah di tengah perjalanan. Padahal di awal mereka punya komitmen yang begitu kuat dengan kata-kata yang sangat luar biasa terhadap pasangannya. Nah saudara, jadi sekali lagi dibutuhkan yang namanya kesetiaan agar kita dapat menghidupi atau menyelesaikan apapun komitmen yang kita buat. Sekali lagi, entahkah itu komitmen terhadap Tuhan, komitmen terhadap hubungan, terhadap keluarga, pekerjaan, atau pelayanan, dan apapun itu saudara. Nah saya lebih suka untuk berbicara tentang kesetiaan menggunakan kata faithful daripada loyalty. Karena dua kata ini memiliki arti yang sama, sama-sama setia. Tapi ternyata punya perbedaan makna yang cukup dalam ya. Faithful and loyalty. Nah saudara, loyal itu kesetiaannya biasanya bersifat take and give gitu loh. Bersifat condition, bersyarat. Kita loyal terhadap seseorang atau loyal terhadap perusahaan atau loyal terhadap apapun itu, biasanya karena ada sesuatu yang juga merupakan benefit, keuntungan bagi kita. Makanya kita bisa loyal gitu. Dan loyal itu juga sifatnya mutualisme. Bersifat saling menguntungkan dua belah pihak. Sehingga jika satu saat mutualismenya itu terasa tidak seimbang, maka sifat loyalnya, setianya juga bisa berubah bahkan hilang saudara. Nah, sementara faithful adalah kesetiaan yang unconditional, tanpa syarat. Wow, luar biasa. Kalau faithful itu tulus dan fokus dalam dia memberi gitu. Jadi orang yang faithful punya rasa percaya yang kuat, punya perasaan yang mendalam terhadap sesuatu yang dia yakini, terhadap kesetiaannya itu. Bahkan dalam level tertentu orang-orang ini nggak peduli apakah orang yang mereka berikan kesetiaan akan setia juga sama dia. Atau secara ekstrim mungkin meskipun dia tidak mendapatkan keuntungan di dalamnya, dia tetap akan setia. Meski orang yang dia beri kesetiaannya itu mungkin membuat kesalahan atau merugikan, dia nggak peduli. Dia tetap komitmen, dia tetap setia. Fokusnya hanya memberi dengan penuh dengan ketulusan gitu saudara. Bukankah kesetiaan seperti ini, gambaran faithfulness ini, adalah hal yang dilakukan Yesus ketika dia turun dari sorga, dia menderita, bahkan dia digantung di kayu salib untuk saudara dan saya menebus dosa kita. Dia tetap setia saudara, meskipun apa yang dia lakukan adalah buat orang-orang yang sebenarnya nggak setia, orang-orang yang berdosa. Siapa mereka? Anda dan saya, kita semua saudara. Nah tentu saja jika kita ingin faithful, kita ingin setia, mulailah melakukan itu terhadap Tuhan. Ya, karena kalau kita setia sama Tuhan, saya yakin, maka kita juga akan bisa setia terhadap komitmen yang lain yang kita buat. Sekali lagi, mungkin terhadap komitmen terhadap pasangan, keluarga, hubungan, pekerjaan, pelayanan, dan lain sebagainya, saudara. Nah, saya ingin mengajak kita sama-sama membaca satu ayat yang mengawali perenungan kita pada kesempatan ini di Amsal 20 ayat 6. Firman Tuhan berkata begini, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya?
Wow, saudara, ayat ini berkata banyak orang menyebut dirinya baik hati. Tapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Artinya apa, saudara? Di sini kita menemukan sebuah fakta, sebuah kebenaran. Jika kesetiaan itu ternyata sangat langka. Kenapa langka? Karena tidak mudah untuk dilakukan. Ya, bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Tapi kesetiaan ini penting dan perlu. Apalagi kalau kita sedang melakukan sebuah komitmen. Kita perlu setia. Setia yang saya maksud adalah faithful. Faithfulness. Be faithful, saudara. Nah, saudara, itu sebabnya saya ingin mengajak kita sama-sama memahami unsur-unsur atau hal-hal yang dapat menggagalkan kesetiaan kita atau dapat membuat kita tidak punya faithful terhadap komitmen kita. Terutama komitmen kita dengan Tuhan terlebih dahulu ya. Yang pertama, saudara, hal yang dapat menggagalkan kesetiaan kita terhadap komitmen kita sama Tuhan, yang pertama adalah kalau kita baca di Yakobus 4 ayat 4 dikatakan begini. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi yang pertama saya temukan, kenapa kita gagal untuk memiliki faithfulness, gagal untuk setia, adalah karena terjadi persahabatan dengan dunia. Nah, saudara, persahabatan dengan dunia bukan berarti kita mengasingkan diri dari orang lain, hidup sendiri eksklusif sebagai orang Kristen, atau mungkin kita pindah ke planet lain karena nggak gimana caranya nggak bersahabat dengan dunia sementara kita hidup di dunia. Bukan itu maksud saya. Tapi yang saya maksud adalah persahabatan dengan dunia bicara tentang kita hidup tapi dengan nilai-nilai duniawi. Bukan nilai-nilai yang diajarkan oleh firman Tuhan. Saudara harus ingat, kita memang ada di dunia ini, tapi kita diajarkan untuk menghidupi nilai-nilai kebenaran firman Tuhan sebagai pengikut Kristus. Tapi kalau kita menghidupi nilai-nilai duniawi, itu tandanya diumpamakan seperti persahabatan dengan dunia. Nah, kapan persahabatan kita dengan dunia itu terjadi? Yaitu ketika Anda dan saya, atau siapapun kita mulai tergoda nih, untuk mengejar hal-hal yang dunia anggap menarik. Menyukai apa yang disukai dunia. Kita mengejar apa yang keren menurut anggapan orang dunia. Orang dunia yang saya maksud adalah mereka yang belum mengenal Tuhan. Padahal apa yang keren itu belum tentu berkenan. Apa yang keren itu belum tentu berguna. Apa yang keren itu belum tentu cocok dengan nilai kebenaran sebagaimana yang harus kita hidupi di dalam Tuhan. Sehingga membuat kita nggak lagi fokus dengan apa yang menjadi kesenangan Tuhan, saudara. Dan kita fokus dengan apa yang menjadi kesenangan diri kita sebenarnya. Dan kita nggak lagi merasa apakah itu berfaedah untuk kerajaan Allah atau tidak. Sehingga saya mau mohon maaf kepada siapapun yang sedang menyaksikan tayangan ini bahwa ada banyak orang Kristen atau pelayan Tuhan yang hari-hari ini menurut saya hidupnya tuh kayak ikut-ikutan aja. Ya, ikut-ikutan tren dunia, ya, apa yang dilakukan dunia kelihatan keren, mereka lakukan itu gagah-gagahan, saudara. Ya, saya ingin menyebutkan, tapi saya ragu di sini. Tapi apapun yang kelihatan keren bagi dunia, ternyata anak-anak Tuhan maupun pelayan Tuhan mengikutinya itu. Kemudian mereka lupa identitas di mana mereka adalah anak-anak Tuhan yang harusnya menjadi garam dan terang, menjadi contoh teladan. Harusnya mereka menjadi trendsetter. Berdampak yang baik, bukan menjadi follower dunia ini. Jadi saudara, ingatlah bahwa yang membuat saudara dan saya berbeda, seperti tema kita di FLC tahun ini, different, adalah sebagai orang Kristen kita punya komitmen untuk hidup dalam kebenaran dan hidup dalam tujuannya Tuhan. Hidup kita ini sudah ditebus dengan darah yang mahal. Jadi harusnya kita hidup untuk menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan keinginan kita masing-masing. Itulah mengapa kita disebut anak-anak Tuhan, bukan? Saudara, komitmen yang sama
Ini dilakukan oleh tokoh-tokoh di Alkitab. Kalau di Perjanjian Lama saya ingat ada Yusuf, ada Daniel. Makanya Daniel disebut orang yang punya ketetapan hati. Dia nggak ikut-ikutan, saudara. Meskipun dipaksa, dia menolak. Karena dia tahu nilai kebenaran dan dia harus menghidupi itu. Di Perjanjian Baru, para murid Kristus, pengikut Kristus, para rasul-rasul, mereka hidup di komitmen yang sama. Mereka punya faithfulness. Mereka punya kesetiaan dalam komitmen mereka terhadap Tuhan. Dan untuk itu mereka harus hidup dalam pengorbanan. Ya. Nah, kalau saudara ingat bulan lalu kita bicara tentang tema suffering, dan saya juga menyampaikan bahwa suffering atau penderitaan itu juga seringkali merupakan konsekuensi yang terjadi dikarenakan iman kita kepada Tuhan. Seringkali ketika kita beriman sama Tuhan, ada penderitaan yang harus kita lalui. Penderitaan yang saya maksud adalah mungkin bukan penderitaan yang kita harapkan, tapi kalau itu terjadi, kita nggak bisa menghindar. Kita mungkin tidak disukai oleh orang lain, kita dihindari orang lain, kita difitnah dan lain sebagainya, saudara. Tapi itu adalah bagian dari konsekuensi. Tapi selama kita punya faithfulness, maka kita bisa berkomitmen. Kita nggak menyerah, bukan? Untuk ikut Tuhan. Harus diingat bahwa yang namanya persahabatan dengan dunia menjadikan saudara dan saya berdiri di wilayah gray area atau di wilayah abu-abu, saudara. Kita berada di wilayah abu-abu. Di area ini adalah kita mulai tercemar sebenarnya oleh nilai-nilai kehidupan duniawi yang kita kompromikan dengan nilai-nilai kekristenan. Dan banyak orang melakukan ini, saudara. Banyak orang bergereja, banyak orang melayani, tapi sadar atau nggak sadar sebenarnya mereka menghidupi dua nilai yang berbeda, nilai duniawi dan nilai-nilai kebenaran. Mereka mencoba campur adukan, coba di-mix sesuatu yang nggak mungkin terjadi. Kitab Korintus berkata, gelap tidak mungkin bersatu dengan terang. Ya, saudara. Sehingga orang-orang seperti ini nggak lagi hidup dalam kebenaran, tapi mulai bikin pembenaran. Ya kan? Mulai bikin pembenaran supaya mereka bisa mengadopsi nilai-nilai duniawi dicampur dengan nilai-nilai kekristenan atau nilai-nilai kebenaran. Demi hawa nafsunya belaka. Ya, saudara, makanya firman Tuhan berkata dengan jelas, karena kamu nggak panas atau dingin, kata Tuhan, kamu suam-suam kuku, maka aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nah, Tuhan sendiri secara tegas menolak jika kita tidak punya komitmen untuk berdiri di jalan yang Tuhan mau. Jadi jangan ada di gray area. Persahabatan dengan dunia membuat kita berdiri di wilayah abu-abu. Meskipun kita sudah Kristen lama, meskipun sudah melayani, kalau kita di wilayah abu-abu kata Tuhan, Dia muntahkan juga kita. Jadi percuma aja, tetap kita tidak diterima dalam kerajaan sorga. Dan tentunya kita akan sulit untuk faithful, saudara, ketika kita mulai menyukai apa yang disukai dunia. Kita mulai mengejar apa yang dikejar oleh orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Persahabatan dengan dunia menggagalkan kesetiaan kita terhadap komitmen kita sama Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Nah, saya akan bagikan dua saja pada kesempatan kali ini. Yang kedua adalah apa yang dapat menggagalkan kesetiaan kita kepada Tuhan adalah karena iman kita mulai lemah. Ya, dibutuhkan iman yang kuat, saudara, untuk bisa faithful, untuk bisa setia, ya. Karena kesetiaan bicara tentang apa? Endurance, ketahanan, daya tahan, saudara. Untuk menghidupi komitmen kita, apalagi menyelesaikan, itu harus punya daya tahan yang kuat. Karena ada banyak goncangan, banyak godaan di tengah-tengah perjalanan hidup kita, kan. Selain itu, dibutuhkan juga perseverance, kegigihan, atau ketekunan. Kalau kita nggak gigih, kita nggak tekun untuk menghidupi komitmen dan menyelesaikannya, maka akan sulit, saudara. Nah, dua hal ini terkandung di dalam apa? Dalam iman yang kuat. Orang yang lemah imannya sulit untuk hidup setia, saudara. Karena otomatis dia nggak punya ketahanan. Ya, lemah imannya gimana? Nggak punya daya tahan. Apalagi kegigihan. Orang udah lemah gimana caranya? Lemah imannya, saudara. Nggak punya kegigihan. Bagaimana dia mau hidup setia terhadap komitmen yang dia buat?
Nah, itu sebabnya saya juga mengajak saudara untuk mengenali tanda-tanda kapan sih iman kita mulai melemah. Nah, saya berdoa, saya mendorong, dan saya berharap ini bisa membantu kita semua mengenali situasi ini. Kapan iman kita mulai melemah? Amsal 24 ayat 10 berkata begini, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Nah, saudara, ternyata tawar hati adalah tanda iman kita mulai lemah. Adakah di antara kita yang mulai tawar hati hari ini? Mungkin saudara bertanya, tawar hati seperti apa sih, Pak? Tawar hati itu gini, ciri-cirinya. Udah tidak lagi bergairah, ya. Tidak lagi tertarik dengan hal-hal rohani, itu loh. Udah nggak bisa diajak ibadah, udah males. Bisa jadi menyimpan kekecewaan karena ada situasi yang terjadi di luar harapan dia gitu. Dia udah berdoa sekian lama, Tuhan nggak jawab, ya. Atau dia berdoa, Tuhan jawabnya berbeda, sehingga kecewa, tawar hatinya, saudara. Karena kondisi-kondisi tertentu yang membuat dia merasa tawar, ya. Tidak ada gairah lagi. Nah, saudara, ciri yang lain orang mulai tawar hati, dikatakan di Yakobus 4 ayat 7 adalah, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara, orang yang imannya mulai melemah adalah orang yang mulai sulit untuk tunduk pada otoritas Allah. Tunduk pada otoritas Allah dan kebenaran. Sehingga mereka nggak punya kekuatan lagi untuk melawan iblis. Saudara. Jadi ada hubungannya antara persahabatan dengan dunia yang bersifat kompromi dengan hal-hal duniawi, mencari pembenaran untuk melakukan hal-hal yang salah, dengan sulit tunduk terhadap otoritas Allah. Orang yang mulai sulit tunduk terhadap otoritas Allah, dia tidak akan mampu melawan godaan setan. Makanya dia mulai berkompromi, itu maksud saya. Makanya dia mulai bersahabat dengan dunia ini. Bagaimana melawan iblis, saudara? Yang ada, kita mempersilahkan iblis, yuk ikut kontrol hidupku gitu. Tanpa sadar seperti itu. Saya kira bukan ini yang kita rindukan, ya saudara. Jadi kenali ciri-ciri kapan kita mulai mengalami imannya lemah. Itu tadi, yang sederhana, tawar hati. Mulai kehilangan gairah, ya. Mulai kehilangan sentuhan rohani, kita mulai malas banget gitu ya saudara. Lalu mulai mungkin ada kekecewaan dalam hidup kita, dalam pikiran kita. Lalu yang kedua adalah kita mulai sulit untuk tunduk dalam otoritas Allah dan kebenarannya. Kita lebih menyukai hal-hal duniawi. Tanda-tanda iman mulai lemah tuh saudara. Ya. Lalu kenapa iman kita bisa menjadi lemah seperti itu sih saudara? Iman menjadi lemah karena iman yang tidak pernah dilatih. Iman yang tidak pernah dilatih akan menjadi iman yang pasif. Iman yang pasif adalah iman yang tidak mengalami pertumbuhan saudara. Pertumbuhan itu selalu identik dengan adanya kehidupan. Ya kan saudara, di mana ada kehidupan, pasti ada pertumbuhan dong. Gak mungkin pohon yang mati bertumbuh, misalnya seperti itu. Jadi pertumbuhan identik dengan kehidupan, sehingga iman tanpa pertumbuhan, tandanya hidup kerohaniannya jangan-jangan sudah sekarat, atau bahkan sudah mati. Kita perlu berhati-hati saudara. Itu sebabnya kita mudah menjadi lemah imannya. Jangan sampai iman kita menjadi iman yang pasif, tidak terlatih saudara, tidak mengalami pertumbuhan. Ibrani 10 ayat 25 berkata begini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, hati-hati saudara. Iman kita bisa menjadi sangat lemah ketika kita mulai terbiasa menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Ketika kita mulai enggan bersekutu dengan Tuhan. Ketika kita mulai ogah-ogahan ketika diajak sahabat kita, yuk ke gereja yuk. Yuk ikut prayer night yuk. Yuk ikut kegiatan ini yuk. Supaya kita bertumbuh, kita mulai ogah. Kita mulai merasa itu sebagai beban dalam hidup kita. Di situ iman kita akan menjadi lemah. Lalu Roma 10 ayat 17 berkata begini, jadi iman timbul dari pendengaran
dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah saudara, di ayat ini kita menyadari bahwa iman menjadi aktif dan bertumbuh ketika kita terhubung dengan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu saya membayangkan kalau Anda siapapun kita biasanya punya HP, gadget, kita selalu tiap hari mau charge gitu. Kalau kita nggak pernah charge dan HP itu mati gitu, tidak aktif. Iman juga sama saudara. Charge-nya kemana? Ke firman Tuhan. Iman kita menjadi aktif ketika kita terhubung dengan firman Tuhan. Karena firman adalah sumber kekuatan dari iman itu sendiri, saudara. Sehingga perlu kita sama-sama yuk introspeksi diri kita hari ini. Ya, ini pertanyaan kita perlu introspeksi. Apakah firman masih merupakan kesukaan kita atau tidak? Apakah firman Tuhan masih mengontrol hidup kita? Atau kita lebih mengontrol hidup kita dengan perasaan dan pikiran kita sendiri? Saudara, ini mungkin klasik, tapi ini hal yang penting dan sangat basic. Selama kita nggak menjadikan firman Tuhan sebagai fondasi kehidupan kita, maka tidak ada yang bisa dibangun di atas hidup kita. Tidak ada pertumbuhan di dalam. Firman itu bicara tentang akar. Akar yang kuat membuat pohon itu bertumbuh dengan baik. Dan pada akhirnya menghasilkan buah. Tapi bagaimana kita berakar dalam firman, membangun fondasi atas firman, jika kita bukan orang yang suka membaca firman, klasik bukan? Atau sulit untuk berdiskusi tentang firman. Kalau udah dengar ayat, kalau dengar itu udah malas rasanya, udah beban banget rasanya. Langsung nguap-nguap, ngantuk dan sebagainya. Saudara, itu pekerjaan iblis, karena iblis tidak pernah mau kita membangun fondasi di atas firman. Iblis nggak pernah mau iman kita terhubung dengan firman. Jadi bangun awareness ini, bangun kesadaran seperti ini saudara. Itulah mengapa saudara, khususnya di kita FLC, di gereja FLC, kita selalu mendorong agar setiap jemaat Tuhan itu bukan hanya aktif mengambil bagian di ibadah hari Minggu aja, tapi juga secara sengaja mau terlibat dalam komsel. Ya seperti yang kita tahu di FLC, Forward Living Church, kita punya kelompok sel yang bernama Passion. Di situ kita akan bertemu dengan teman-teman sahabat keluarga di dalam Tuhan, di mana kita tahu bahwa kita perlu orang lain untuk dapat membantu kita, menolong kita agar iman kita mengalami pertumbuhan. Kenapa? Karena di Passion, karena di komsel, kita bisa memang secara sengaja kita menyiapkan waktu untuk mendengarkan firman, membahas firman, mendiskusikan itu, dan kemudian sharing hal-hal yang related dengan pengalaman hidup kita hari pas hari. Sehingga itu akan menolong kita. Menolong iman kita tidak menjadi lemah. Karena apa? Iman kita aktif dan bertumbuh. Nah saudara, mari latih iman saudara. Aktifkan iman saudara dengan cara tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, tidak menjauhkan diri dari persekutuan dengan Tuhan, selalu terhubung dengan firman, baik secara pribadi ataupun secara korporat. Ya, tadi saya katakan di gereja maupun dengan teman-teman seiman dalam kelompok sel. Diskusikan, renungkan, praktekkan firman, sehingga iman kita dapat bertumbuh. Jika Anda dan saya melakukan ini, maka kita akan punya determinasi yang baik untuk menghidupi komitmen, bahkan menyelesaikan komitmen kita, apapun situasinya. Kita bukan menjadi pribadi yang gampang menyerah, saudara. Ya, kadang-kadang dalam hubungan, kita bangun komitmen dalam hubungan keluarga, pasangan suami istri, nggak mudah kan, saudara? Ada banyak tantangan, ada banyak dinamika. Tapi pasangan yang baik adalah pasangan yang tetap mau setia, punya faithfulness untuk hidup dalam komitmen itu. Meskipun mungkin pasangan menyebalkan, atau mungkin kondisi nggak sesuai dengan harapan, kita nggak nyerah tuh. Kita tetap punya determinasi, kita punya endurance, daya tahan, kita punya daya juang bahkan, untuk tetap dalam komitmen kita. Terutama dalam komitmen kita terhadap Tuhan ya saudara. Saya ingin katakan beberapa kalimat ini. Saya berdoa Anda terus mengingat kalimat ini. Orang yang faithful adalah mereka yang setia meski keadaan tidak berjalan sesuai keinginannya.
pantang menyerah. Orang yang faithful adalah mereka yang setia meski ada banyak alasan untuk berhenti dan menyerah. Orang yang faithful adalah mereka yang setia untuk bersabar, bertahan dalam setiap proses sampai ia mencapai tujuan dari komitmennya tersebut. Jadi, saudara, kalimat terakhir dari saya sebelum saya menutup perenungan firman Tuhan kesempatan ini. Hidup setia, faithful, bukan saja akan memberikan kita ability to survive, ya, kemampuan untuk bertahan atau untuk menyelesaikan komitmen kita, tapi juga mengandung promosi dan berkat Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan selalu berjanji kepada orang yang setia, ya. Jika engkau setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan perkara yang lebih besar. Tuhan bersedia memberikan promosi, tanggung jawab yang lebih besar. Tuhan selalu menyukai orang-orang yang memiliki kesetiaan dalam hidupnya. So, always be faithful. God bless you. Sampai jumpa di kesempatan mendatang. Mari sama-sama kita berdoa menutup renungan kita pada kesempatan hari ini. Kami bersyukur buat firman-Mu, buat pesan yang sudah kami dengar. Hamba berdoa biarlah kami semua menjadi pribadi yang punya faithfulness. Selalu setia, selalu komit Tuhan. Mempertahankan komitmen kami dalam kesetiaan. Kesetiaan yang terus bisa bertahan sampai pada tujuannya. Itu sebabnya hamba berdoa siapapun kami yang sedang menyaksikan ibadah online pada kesempatan hari ini. Mungkin kami ada yang sedang struggle dengan hubungan kami. Pasangan suami dan istri, orang tua dengan anak, struggle dengan kehidupan usaha bisnis pekerjaan, struggle dengan kehidupan mungkin pelayanan kami di gereja kami masing-masing, atau dalam bentuk apapun, sehingga mulai Tuhan kami merasa bahwa kami akan gagal dalam komitmen yang kami buat sebelumnya. Saat ini hamba berdoa, Tuhan biarlah kami boleh kembali di jalurnya, kami boleh kembali faithful, belajar untuk setia, menghidupi dan menyelesaikan komitmen yang kami pernah buat. Kami percaya pertolongan-Mu menyertai kami. Kami berdoa, Tuhan kuatkan terus iman kami. Biarlah iman kami terus bertumbuh. Dan mampukan kami Tuhan, supaya kami tidak mengejar apa yang dikejar dunia. Tidak menyukai apa yang disukai oleh dunia ini yang tidak mengenal Tuhan. Sehingga kami tidak bersahabat dengan dunia. Dengan demikian, kami menjadi orang-orang yang setia bertahan dalam komitmen kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai, tapi hamba percaya firman-Mu terus berkarya dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Sekarang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hati saudara kepada Tuhan, angkatlah kedua tangan saudara dengan penuh kerendahan hati untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat, rahmat, anugerah, cinta yang melimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuannya dengan Roh Kudus yang terus menyertai saudara, menyertai kita semua, menolong, menghibur kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Kita yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama dengan penuh sukacita kebanggaan, kita katakan amin. God bless you. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Yesus kaulah Tuhan.